Pelit banget sih kamu jadi menantu. Cuma uang segitu aja masa nggak ada? Kamu sama anakku kan dua-duanya bekerja. Masa iya nggak megang duit sama sekali? Ayo, biar Sela aja yang duduk di depan. Kasihan dia, kalau duduk di belakang dia mabuk. Tapi Bu, istriku juga mabuk karena lagi hamil muda. Selama ini istriku juga sudah selalu mengalah duduk di belakang demi kenyamanan Sela. Sekarang gantianlah. Brian, itu di kampung ada keluarga kita meninggal. Kamu mudiklah melayat ke sana mewakili keluarga kita. Maaf Bu, aku nggak bisa. Kasihan istri aku udah hamil 7 bulan ditinggal sendirian. Lah, ibu juga nggak bisa. Ini adikmu udah deket lahiran. Suaminya juga kerja di luar kota. Kasihan adikmu kalau ditinggal sendirian. Lah, terus istriku gimana Bu? Emangnya ibu nggak kasihan sama istri aku? Ya, tapi kan kamu ada mobil sendiri, bisa PP sebentar. Jadi pulang ke rumah juga bisa lebih cepat. Bu, perjalanan mudik butuh waktu 15 jam. Sama PP jadi 30 jam. 2 hari aku tinggalkan istriku. Iya, nggak apa-apa. Kan istrimu juga kehamilannya masih 7 bulan. Nggak apa-apa, ditinggal cuma 2 hari. Kalau ada apa-apa dengan istriku, emang ibu mau tanggung jawab? Udahlah Bu, aku nggak mau ambil resiko. Mas, itu ibu nelpon terus. Kok nggak diangkat? Males, ibu dijelasin nggak paham-paham daripada nanti aku salah-salah ngomong. Sebenarnya, aku lega suami berpihak padaku. Tapi, tetap saja, ada rasa sakit hati karena mertuaku tidak peduli dengan keadaanku. Bu, nasi pecelnya 5 bungkus ya. Oh, iya Mbak, tunggu ya. Bu, tolong dulukan saya ya. Nasi pecelnya 1 bungkus aja buat bekal anak aku sekolah. Keburu telat masuk. Enak aja nyerobot antrian. Aku udah antri setengah jam di sini. Oh, iya Bu. Ambil yang ini aja dulu, Bu. Nah, itu kan pesananku tadi. Loh, Mbak, kok main pergi aja? Ini loh padahal lagi dibungkusin pesanannya. Udah nggak selera aku, Bu. Pecel ibu udah ketempelan jin tukang serobot antrian. Loh, kan dia cuma beli 1 buat bekal anaknya yang udah telat sekolah. Lah, ibu kira saya nganggur? Saya juga lagi buru-buru berangkat kerja, Bu. Saya udah bela-belain berangkat lebih pagi biar bisa ngantri di dagangan ibu ini. Saya udah setengah jam loh ngantri. Malah diserobot. Layani pembeli sesuai antrian, Bu, biar dagangan ibu makin berkah. Kamu sama adik aku jangan dulu punya anak sebelum aku punya anak ya. Hargai aku yang udah 10 tahun nikah tapi belum punya anak. Ayi, kamu hamil? Kenapa kalian gak KB dulu sih? Aku gak berani KB kak kalau sebelumnya belum pernah hamil. Takutnya nanti aku malah susah punya anak. Mah, alhamdulillah. Program bayi tabung aku berhasil. Aku positif hamil. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku ikut senang. Mah, ternyata janin aku tidak berkembang. Udah, nggak apa-apa. Ini kan anak kakak juga nanti kalau anakku lahir. Tapi, aku udah habis ratusan juta untuk program itu. Masa harus gagal sih? Iya, kita kan hanya bisa berusaha, Kak. Tapi, Allah lah yang menentukan berhasil atau enggaknya. Semuanya itu udah qadarullah. Yang penting, kakak sudah mencoba. Kamu nggak tahu rasanya. Aku sulit nerima ini. Aku sudah habis ratusan juta. Tapi kenapa tetap gagal juga? Gimana? Program bayi tabung kamu kemarin berhasil nggak? Enggak, Bu. Kasihan banget kakak aku, tadi nangis-nangis. Nangis kenapa, Mas? Itu, tadi ada tetangga yang nanyain program bayi tabung dia berhasil atau enggak. Ya Allah. Oh ya, Mas. Ini ada temen aku. Dia lagi hamil. Tapi kehamilan dia di luar nikah. Dan keluarga dia di kampung gak ada yang tahu kalau dia lagi hamil. Kebetulan dia mau nyari yang siap buat adopsi anaknya. Wah, ya udah, coba chat temanmu. Siapa tahu dia mau ngasih anaknya ke kakak aku. Oh, iya Mas. Bentar aku tanyakan dulu ya. Mah, aku mau ngadopsi anak. Katanya ada temennya Ayi yang mau ngasihkan anaknya ke aku. Mas, kamu udah kasih tahu kakak ya soal anak temen aku itu? Iya, udah. Kenapa kamu nggak pastikan dulu sih, Mas? Kamu tahu nggak? Kata temen aku udah ada yang mau adopsi anaknya. Apa? Kamu tahu nggak?
Kata teman aku udah ada yang mau adopsi anaknya. Apa? Jadi gimana dong? Aku udah pengumuman ke orang-orang lagi. Ai, tolong kamu chat teman kamu lagi ya. Yakinkan dia supaya dia mau kasih anaknya ke aku. Oke deh kak, aku coba tanya dia lagi. Tapi nanti anakku tetap disayang sama keluarga di sini kan ya? Ya iyalah, tetap disayang kok. Sela, aku mohon jangan dikasih ke orang lain ya anakmu. Kakak iparku pengen banget adopsi anakmu. Dia janji anakmu bakal disayang banget. Ya udah deh, nanti anak aku kasih ke iparmu. Tapi tolong dijaga baik-baik ya. Dan tolong kabarin perkembangan anakku. Terus juga izinin aku untuk ketemu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah dibilangin kalau aku ibu kandungnya. Iya, aku setuju. Ai, alhamdulillah aku udah lahiran. Kalau iparmu mau ambil anakku, boleh ke kosku. Alhamdulillah. Oh ya, boleh nggak aku minta dibantu buat biaya pemulihan setelah lahiran? Aku lahiran sesar. Aku harus cuti kerja lebih lama. Aku di kos hidup sendirian. Oh iya, nanti aku sampaikan ke iparku. Ai, maaf, kemarin iparmu pas ambil anak aku cuma kasih 2 juta. Aku butuh uang 3 juta lagi buat bayar kos. Setelah itu, aku nggak bakal minta duit lagi. Apa? Iparku cuma kasih uang 2 juta untuk adopsi anak. Dia kira itu anak kucing apa? Sumpah, aku malu banget jadinya. Oh, iya Sela. Nanti aku sampein ke ipar aku. Maaf banget ya. Apa? Temenmu minta uang tambahan 3 juta lagi? 2 juta itu udah gede banget loh. Ya ampun kak, yang kakak adopsi anak manusia loh, bukan anak kucing. Kalau gitu temenmu ambil aja lagi ini anaknya. Tapi balikin duit aku 2 juta itu. Astagfirullah. Bener-bener pak, kakak itu udah bikin kita malu. Masa adopsi anak teman Ai dia cuma ngasih 2 juta? Jadi teman Ai butuh uang 3 juta lagi buat bayar kos. Kakak nggak mau ngasih. Gini aja, saran bapak kalian talangin dulu. Nanti biar bapak yang ngomong sama suaminya untuk ganti uang kalian. Cengeng banget sih anakmu nangis terus. Tuh, lihat anaknya kakak mah anteng, pintar. Iya, itu juga perutmu banyak banget stretch marknya. Ada luka bekas sesar lagi. Udah gitu menyusui, pasti nanti jadi kendor. Jangan sampai kamu jadi janda. Soalnya nanti nggak bakal ada yang mau lagi. Astagfirullah, jahat banget mulutnya. Kamu juga jangan sampai jadi janda karena tidak bisa punya anak. Mas, kita pulang yuk. Aku udah capek banget di sini. Lama-lama aku bisa kena baby blues. Kalau kita pulang, kamu sendirian di rumah. Aku takut kamu nggak bisa ngurus anak sendirian. Karena nggak ada yang bantuin kalau aku lagi kerja. Di sini juga sama aja. Semuanya aku urus sendirian. Apa-apa sendiri, nggak ada yang bantuin. Walaupun aku udah capek pengen istirahat, nggak pernah ada yang nawarin bantuan. Masa sih? Kalau aku pulang kerja, ibu gendong-gendong anak kita pas kamu mandi. Itu kan karena ibu tahu kamu pulang. Kalau kamu nggak ada di rumah, boro-boro gendong anak kita. Yang ada anak kita dikata-katain dan dibanding-bandingkan sama anak adopsinya kakak. Ya ampun, ini kulkas pakai rusak segala. Pusing, Kenapa tuh ibu marah-marah? Aku samperin ibu bentar ya. Keluar kalian dari sini. Kalian itu cuma jadi beban aja. Nambah-nambah pengeluaran. Astagfirullah. Ini udah jam 9 malam. Mertuaku tega ngusir cucunya. Padahal kami tinggal sementara di sini nggak gratis. Kita bantu bayar listrik, sabun, dan bahan makanan. Ayo mas, kita berkemas. Maafin aku ya. Selama ini aku nggak tahu perlakuan ibu ke kamu. Sejak saat itu, suamiku jadi tahu perlakuan ibunya kepadaku dan anakku. Dan sekarang suamiku jaga jarak dengan keluarganya. Alhamdulillah, sekarang sudah 1 bulan pisah rumah dengan mertua. Hari-hariku lebih damai. Hanya saja aku sering risih setiap kali melihat status WA mertuaku, yang isinya selalu memuji anak adopsi kakakku. Sementara cucu kandungnya yang sedarah dengannya tidak pernah ditanya kabarnya. Bu, saya Ai, tetangga baru di sebelah rumah. Ini ada martabak telur buat ibu. Wah, makasih ya. Tapi lain kali kalau mau ngasih martabak manis rasa keju ya. Soalnya anak saya kurang suka martabak telur. Oh, gitu. Oh ya bu, nanti malam Jumat ke rumah ya. Ada acara rowahan. Oh iya bu. Bu, ini ada brownies buat nambahin menu kue prasmanannya. Oh, ini brownies A ya?
Lain kali kalau mau ngasih jangan beli brownies di situ ya, Bu. Kemanisan browniesnya, kita kurang suka. Emang gitu, Bun, tabiatnya. Mendingan gak usah ngasih apa-apa. Saya juga kapok. Waktu anaknya Akikah, saya ngasih kado baju umur 2 tahun. Pas acara selesai, dia chat saya. Katanya bisa ditukar nggak bajunya yang umur 3 tahun? Soalnya ukuran umur 2 tahun udah punya banyak. Lah, dikiranya saya yang jualan baju apa? Oh alah, emang gitu ya, Bu? Nah, Bu, ini nasi beseknya. Makasih ya, Bu. Tapi lain kali nasi beseknya daging steak dong, Bu. Jangan ayam doang. Saya masukannya daging steak, Bu. Ayi, aku bisa pinjam uang 500.000 nggak? Ibuku sakit dan ada jadwal kontrol hari ini. Nanti hari Sabtu aku bayar. Tapi aku adanya 400.000. Oh, ya udah nggak apa-apa 400.000 juga. Nanti aku ambil ke rumahmu ya. Iya. Ayi, makasih ya pinjamannya. Aku janji hari Sabtu udah aku balikin uangnya. Oh ya, jangan sampai mertua dan suamiku tahu ya kalau aku hutang sama kamu. Iya, aman-aman. Ini udah hari Minggu, kok Sonia belum bayar-bayar juga ya? Ayi, maaf ya, aku bayarnya tunggu uang THR suamiku cair. Oh iya. Ayi, nanti aku bayarnya tunggu aku dapat BLT ya. Oh ya, nanti hari Minggu anakku ulang tahun. Ntar ke rumah ya, kita rewangan. Gimana sih ini? Bayar hutang 400.000 nggak bisa, tapi rayakan ulang tahun anaknya bisa. Bu, ternyata Bu Sonia habis cair dapat arisan 15 juta. Makanya bisa rayakan ulang tahun anaknya. Dia juga beli gelang emas kemarin. Apa? Kenapa Tona perengat-perengut gitu? Aku lagi kesel, Bu, sama Bu Sonia. Dia punya hutang sama aku nggak dibayar-bayar. Padahal dia habis dapat arisan. Sampai bisa rayain ulang tahun anaknya dan beli gelang emas. Oh alah. Nggak bakal bener feeling ibu mah. Ayi, kamu ada bilang ke suamiku ya kalau aku ada hutang sama kamu? Nggak ada kok, aku aja nggak ada ngomong ke siapa-siapa kalau kamu pinjam uang ke aku. Tapi kok suami aku bisa tahu ya? Ya nggak tahu kalau itu mah. Ayi, kata suamiku mamamu yang kasih tahu kalau aku ada hutang sama kamu. Bener, Bu, ibu ada cerita ke suaminya Sonia. Iya. Ayi, besok kamu ikut ke rumahku, bilang ke suamiku kalau aku nggak ada pinjam uang sama kamu.